Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dan berjumpa lagi kita dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA atau SMK kelas 12. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Materi kita hari ini berbicara tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Jadi kita akan membahas tentang perkawinan atau pernikahan. Ada satu pertanyaan yang menarik yang harus kita jawab. Mengapa Islam mensyariatkan pernikahan? Mengapa Islam mensyariatkan pernikahan? Jawabannya, yang pertama, karena dalam menempuh kehidupan seseorang itu memerlukan pendamping sebagai tempat mencurahkan suka dan duka. Yang kedua, hidup berpasangan dan nikah adalah kebijaksanaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Itu bisa dilihat nanti dalam surah Az-Zariyat ayat 49 dan surat Yasin ayat yang ke-36. Yang ketiga, nikah merupakan fitrah. Karena itu Islam melarang keras hidup menjual diri, LGBT, lesbian, gay, biseks, transgender. Kenapa? Karena hal itu bertentangan dengan fitrah kita manusia. Itu juga bisa dilihat nanti dalam surat Ar-Rum ayat 21. Yang keempat, sebagai kendali untuk tidak menuruti hawa nafsu bagi manusia. Coba lihat nanti dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Al-Quran menyebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti. Kehidupan manusia akan terputus. Dunia pun akan tersasepi dan tidak berarti. Karena itu Allah mensyariatkan pernikahan. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat-ayat dan hadis Rasul tentang anjuran untuk menikah. Apa saja dalilnya, ayat atau hadis yang menganjurkan kita untuk melakukan pernikahan itu? Yang pertama, bisa kamu lihat nanti dalam surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya. Dan dia juga telah menjadikan di antaramu suami istri rasa cinta dan kasih sayang. Mawaddah warahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Itu dalil yang pertama. Dasar hukum yang kedua bisa dilihat dalam surah An-Nisa ayat 3. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka nikahilah, kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 1, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Itu dasar hukum yang kedua. Yang ketiga bisa dilihat nanti dalam surah An-Nur ayat 32. Apa kata Allah? Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui.
Yang keempat, dasar hukumnya, anjuran untuk menikah itu bisa dilihat dalam hadis Bukhari dan Muslim. Yang artinya begini. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu, maka berpuasalah. Karena berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak hawa nafsu. Nah, sekarang kita masuk kepada prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Yang pertama, apa yang dikatakan dengan pernikahan terlebih dahulu? Secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam kamus bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syarak, yang dikatakan pernikahan itu ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan di dalam Undang-Undang Pernikahan RI nomor 1 tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang yang kedua, apa tujuan pernikahan itu? Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan yang positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah mawaddah dalam rumah tangga. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pernikahan itu adalah untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, nikahilah wanita itu karena 4 hal. Yang pertama, karena hartanya. Yang kedua, karena kedudukannya. Yang ketiga, karena kecantikannya. Dan yang keempat, karena agamanya. Maka kata Nabi, nikahilah wanita karena agamanya. Kalau tidak, kamu akan celaka, kata Rasul. Yang kedua, tujuan pernikahan itu adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup. Untuk mendapatkan ketenangan hidup. Sebagaimana Allah menyatakan, atau Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu mawaddah warahmah, rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Yang ketiga, tujuan pernikahan itu adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah dan yang soleh. Yang keempat, tujuan pernikahan itu adalah untuk membentengi akhlak. Yang kelima, untuk meningkatkan ibadah. Ternyata nikah adalah termasuk salah satu ibadah. Maka menikahlah kalau sudah mampu dan sanggup. Oke, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.